Mas, terima kasih sebelumnya atas jawaban Kang Mas yang ingin saya mohon diperjelas Kang Mas. Maksud saya, pertanyaannya yang keempat adalah siapakah nama Allah yang sebenar-benarnya namanya Kang Mas? Apakah memang ada nama Allah yang sebenar-benarnya itu? Demikian Kang Mas pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sebelumnya atas jawaban, pencerahan dan perhatian dari Kang Mas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhanya kepada Kang Mas dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bernama Allah itu kan sudah dijelaskan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah hidup yang bernama Allah itu. Logikanya begini. Dengan apa kita mengenal nama Allah? Coba hayati, coba tafakuri. Dengan apa kita mengenal nama Allah? Dengan Allah pula, bukan? Contoh, seumpama di badan ini tidak ada hidup, seumpama kita tidak hidup, apakah kita mengenal nama Allah? Apakah kita mengenal Zatullah? Apakah kita mengenal Asma'ullah? Apakah kita mengenal Af'alullah? Nah, semuanya terpancar di dalam hayatullah itu sendiri. Zatnya ada di dalamnya, asmanya ada di dalamnya, af'alnya ada di dalamnya, zatnya pun ada di dalamnya. Tanpa kita mengenal hidup, tanpa kita ini dihidupkan oleh Allah, apakah ada pembahasan itu? Selamatnya hati dari kehidupan diri manusianya, selamatnya hati dari kuasa diri manusianya. Inilah yang dimaksud Islam di sisi Allah. Yakni apa yang dimaksud Islam di sisi Allah itu? Yakni hati sudah taubat dari mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Hati sudah bertobat dari menggaibkan Allah menjadi menyatakan wujud nyatanya Allah. Karena wujud nyata ini adalah milik Allah, bukan milik manusia. Selama manusia masih merasa dirinya yang paling wujud daripada Allah, selama manusia merasa dirinya paling hidup daripada hayatullah, selama manusia masih merasa dirinya berkuasa daripada kuasa Allah di dalam hati dan badannya, maka selamanya hati masih kufur, hati masih ateis, hati masih ingkar kepada Allah. Tentunya di sisi Allah belum dikatakan Islam karena belum bersyahadat menyaksikan Allah di dalam ma'rifatullah. Inilah agama yang rahmatan lil alamin. Hal ini bukan hanya untuk orang Islam saja,
Seluruh manusia, seluruh agama, bila imannya seperti ini, yakni tidak mensekutukan Tuhannya atas diri manusianya, maka seluruhnya dikatakan Muslim, dikatakan Islam, dikatakan selamat di sisi Allah. Apapun agamanya, siapapun orangnya yang mempraktekkan iman seperti ini, dialah orang yang selamat di sisi Allah. Akan tetapi realitanya sekarang ini, mayoritas saudara-saudara kita selama ini agamanya dan pertuhannya hanya menyembah Islamnya secara manusia, secara syariat. Imannya masih iman kepada manusianya yang lebih wujud daripada iman kepada Allahnya yang wujud. Jadi pada intinya belum dikatakan Islam di sisi Allah, karena agama dan pertuhannya masih secara badan-badaniah, sedangkan Allah hanya memandang hati, sedangkan Allah hanya memandang gumpalan daging itu. Gumpalan daging itu suci dari selain Allah atau masih najis, yakni hati masih mensekutukan Allah dengan diri manusianya dan makhluk. Jika hati masih mensekutukan Allah dengan diri manusianya, jika di hati kita masih wujud diri manusianya, jika di hati kita masih wujud hidup manusianya, jika di hati kita masih wujud kuasa diri manusianya, meskipun ibadah apapun, sholat apapun, puasa apapun, seluruh ibadahnya tidak sampai kepada Tuhannya, karena hatinya masih najis. Meskipun badan-badannya disucikan dengan air wudhu, namun hati masih najis, tetaplah najis di sisi Allah. Karena Allah hanya memandang hati. Kalau manusia, kalau kita akan memandang badan, memandang dohir, karena penyembah dohir yang dituhankan, yang ditogut-togutkan di hati kita selama ini diri manusia kita dan diri manusia yang lainnya. Karena di dalam hati kita belum selamat dari selain Allah, maka belumlah dikatakan Islam, maka belumlah dikatakan beragama di sisi Allah, melainkan tak beragama. Karena apa? Karena di hatinya masih mensekutukan wujud Allah dengan wujud diri manusianya. Karena di hatinya masih mensekutukan hidup Allah dengan hidup manusianya. Karena di hatinya masih mensekutukan kuasa Allah dengan kuasa diri manusianya. Pada intinya manusianya lebih wujud menjadi Tuhan daripada Allah Tuhan pencipta diri manusianya. Inilah yang dipandang oleh Allah. Di hatimu itu suci atau najis, yakni di hatimu itu sudah suci dengan keberadaan Allah ataukah masih najis dengan keberadaan kewujudan diri manusia kita. Ini yang dipandang oleh Allah. Sementara realitanya di masyarakat tidak demikian. Karena memang hawa nafsu iblis dan setan, musuh-musuh manusia yang nyata ini
kebanyakan manusia bersekutu dengan musuh-musuhnya daripada bertuhankan Allah. Karena memang iblis dan setan tidak mau terima bila dirinya itu ditiadakan, digoibkan. Sesungguhnya hakikatnya iblis dan setan serta manusia inilah yang goib, sedang yang wujud hanyalah Allah. Manusianya tiada. Akan tetapi selama ini sungguh ironis, iman kita selama ini terbalik 180 derajat. Mestinya jadi hamba, lu kok jadi Tuhan. Meskinya jadi abdul, lu kok menjadi Allah. Tidak terasa, tidak disadarinya. Jika selama ini kita sudah ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak terasa saking sangat halusnya. Karena iblis dan setan selalu membisik-bisikkan di dalam hati, beribadahlah, ini ibadahmu, ini sholatmu, ini zikirmu, ini usahamu, ini kayamu, ini kuasamu, ini daya upayamu. Hamba, semuanya iblis dan setan membisikkan kepada hawa nafsu ini agar menguasai seluruh hak-hak Allah menjadi hak manusianya. Karena itulah maka Allah memerintahkan, mengutus kita kembali, orang-orang yang sudah beriman ini, orang-orang yang sudah berislam secara syariat ini, diperintah lagi oleh Allah di ayatnya, yakni ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Bukan hanya orang Islam saja, seluruh manusia apapun agamanya, bila di hatinya yakin dan percaya bahwa ada Tuhan pencipta alam semesta ini, bahwa ada Tuhan pencipta diri manusianya, siapapun orangnya, maka ia berhak menuruti atau menjalankan perintah Tuhannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian semua ke dalam pintu keselamatan secara sempurna. Maksudnya selamatkanlah iman-imanmu dari hawa nafsumu, selamatkanlah iman-imanmu dari iblis dan setanmu. Maka dari itu, bagaimanakah caranya untuk memasuki pintu keselamatan kepada Allah agar kita semua benar-benar bertuhankan Allah daripada bertuhankan kepada hawa nafsu kita sendiri dan iblis serta setan yang selama ini menjadi sekutu-sekutunya manusia. Bagaimanakah caranya untuk melepaskan belenggu-belenggu iblis dan setan serta hawa nafsu yang ada di dalam diri ini? Sebelum kita menjelaskan bagaimana caranya untuk masuk ke dalam pintu keselamatan ilahiyah, maka bagaimana mungkin dikatakan kita bisa sholat? Bagaimana mungkin kita dikatakan bisa puasa, sedangkan hawa nafsu iblis dan setan yang ada di dalam diri kita ini masih merajalela menjadi Tuhan, tidak dibelenggu oleh diri kita. Itu namanya bukan bulan suci Ramadan, nama syariatnya saja, nama di luar
di luar dirinya saja Ramadan, akan tetapi hati kita selama ini belum dikatakan Ramadan, belum dikatakan suci dari selain Allah. Maka tak satu pun amal-amal yang bakal diterima Allah. Karena alasannya apa? Karena selama ini kita tidak menyembah Allah, melainkan kita menyembah diri kita sendiri selama ini. Coba kita bayangkan, coba kita renungkan, coba kita tafakuri. Apakah benar paparan-paparan yang sudah terpapar ini? Apakah sudah menyentuh hatimu? Apakah sudah menyentuh kesadaranmu selama ini bahwa kita telah menggoibkan Allah, kita telah mengkufuri Allah, kita telah mensekutukan Allah dengan diri kita selama ini? Bagaimana mungkin ibadah seluas apapun, sebanyak apapun yang kita kerjakan bisa diterima oleh Allah, sementara kita tidak menyembah Allah? Kan muhal adanya. Coba Anda pikirkan bersama, coba ditafakuri bersama. Bagaimana mungkin ibadah-ibadah ini diterima Allah, sedang di hati kita yang ada selain Allah, yang ada hanya hawa nafsu kita sendiri yang merasa sebagai pemilik sholat, sebagai pemilik ibadah, sebagai pemilik puasa, sebagai pemilik kekuasaan apa yang bertindak tanduk di dalam badan ini. Padahal inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan seluruh ibadahku, wa mahyaya wa mamati, bahkan hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah. Selagi di hati kita masih mengaku-ngaku sholat ini milikku hamba, ibadah ini milikku hamba, hidup ini milikku hamba, lah berarti yang jadi Allah kan kita selama ini, ya tidak? Coba kita sadari itu. Sampai kapan kita akan selalu merasa menjadi Allah, sedang kita tidak menyadarinya? Karena hawa nafsu iblis dan setan itu menyamarkan ini, menyembunyikan kesadaran ini. Karena iblis, setan, dan hawa nafsu ora gelem bila dirinya ditiadakan perannya. Memang tugas-tugas setan, iblis, dan hawa nafsu itu melenyapkan, menggoibkan kuasa dan peran Allah terhadap hamba-hambanya. Agar apa? Agar terlihat bahwa seluruh peran, seluruh ibadah, seluruh sholat, seluruh ikhtiar terjadi karena kekuasaan diri manusianya. Inilah hebatnya penggodaan iblis dan setan yang selalu mensesatkan hati anak-anak Adam, menyesatkan hati cucu cicitnya Adam. Karena manusia yang paling takut adalah kepada dirinya sendiri. Manusia paling takut kepada hakikat diri manusianya sendiri. Manusia yang paling ditakuti ada kepada sifat kematiannya sendiri. Manusia ora gelem mati, ora gelem diora onokno, ora gelem, tidak mau ditiadakan. Manusia ini tidak mau mati, maunya ingin hidup terus. Karena apa? Karena manusia selama ini ngaku jadi Allah, tapi tidak terasa, tidak disadarinya.
bukan ahli makrifat, bukan ahli hakikat yang merasa yang ngaku-ngaku jadi Allah. Manusia yang tidak mengenal Allah inilah hakikatnya manusia yang ngaku-ngaku jadi Allah karena tidak mengenal Allah. Jelas? Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka dari itu, untuk memasuki pintu keselamatan hati menuju Allah, yakni hati wajib awaluddin ma'rifatullah, yakni selama ini hati kita ini kufur, hati kita ini kafir, hati kita selama ini ateis, tak bertuhan. Maka dari itu, bila hati ingin bertuhan, haruslah masuk Islam dulu. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Yang pertama, wajib kita bersahadat, bukan sahadat-sahadat yang di luar itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah Islam. Anak bayi, anak kecil saja bisa bersahadat. Bukan sahadat-sahadat itu yang dimaksud. Sahadat itu penyaksian, persaksian kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah.